kewajiban jemaah itu dari 90 juta, 50 yang wajib dia bayarkan 49 juta 812 rupiah 812.700 rupiah, 26. Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Info haji terbaru. Kabar gembira bagi jamaah haji Indonesia yang tertunda keberangkatannya pada 2020. Jamaah lunas tunda tidak dibebankan tambahan biaya pelunasan untuk biaya perjalanan ibadah haji PIPih 2023 yang ditetapkan hampir 50 juta rupiah dari biaya perjalanan ibadah haji BPIH 90 juta rupiah. Setelah melalui pembahasan panjang dan tertunda sehari dari rencana semula, akhirnya pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI menetapkan BPIH Jamaah Haji Reguler Indonesia tahun 2023 sebesar 90 jutaan. Dan BIPih yang dibebankan kepada Jamaah Haji 2023 ditetapkan 49,81 juta rupiah. Dan kami berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai pihak ya, termasuk juga dengan hitungan-hitungan yang ada dan mencoba menjaga kualitas layanan kepada jamaah ya, untuk tetap menjaga kualitas layanan pada jamaah. Tidak ada kejutan besaran BIPih 2023 karena sebelumnya Komisi 8 DPR memberi sinyal kisaran BIPih antara 50 juta rupiah hingga 55 juta rupiah. Apakah sudah ada kompromi antara Kemenak dan DPR sebelumnya? Meski tertunda sehari untuk penyisiran komponen biaya agar ada efisiensi, ternyata besaran BPIH dan BIPih yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif hampir sama pada pembahasan RDP pada 14 Februari 2023 dengan RDP lanjutan pada 15 Februari 2023. Namun BPIH dan BIPih 2023 turun dari usulan awal Menteri Agama Yakut Khalil Qomas pada 19 Agustus 2023 dengan BIPih 60,19 juta rupiah yang mengundang pro kontra di masyarakat. Inilah poin penting kesepakatan biaya haji 2023 antara Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama dan instansi terkait. Ongkos haji yang mencapai puncak idealisme maupun proporsi yang sepantasnya 70-30 itu luar biasa, patut kita apresiasi. Tapi sekalipun kami mengapresiasi Pak Menteri, kami tidak menghilangkan idealismenya kami juga, bahwa kami terus membahas itu karena belum saatnya seidealisme itu. Maka karena itu usulan yang sebesar 98,88 itu sebagai BPIH dan 69, sekian menjadi BIPih, kami memandang itu sebagai sesuatu yang ideal. Tetapi dengan kondisi saat sekarang, kami melihat belum bisa kita lakukan dan harus dilakukan secara gradual. Jadi atas keberanian Pak Menteri dan kami yakin keberanian untuk menanggung risiko itu adalah sesuatu keberanian yang patut diacungi. Karena itu kami dalam 2 minggu ini penuh rapat dan mengambil berbagai pandangan, sudut pandang dari para anggota. Satu, memutuskan
asumsi dolar sebesar 15.150. Yang kedua, 1 SAR sebesar Rp4.040. Yang kedua, Komisi 8 menyepakati besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi per jamaah sebesar 90.050.63726. Sementara BP biaya yang ditanggung oleh jamaah sebesar 49.812.700,26 atau sebesar 55,3%. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat rata-rata per jamaah sebesar 40,237.937 rupiah atau sebesar 44,7%. Secara keseluruhan, nilai manfaat yang digunakan sebesar 8.090.360.327.000 rupiah 213,67. 3. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama menyepakati besaran BPIH lunas tunda tahun 1441 2020 sebagai berikut. Jemaah haji lunas tunda tahun 2020 sebanyak 84.609 jamaah yang diberangkatkan pada tahun 2023 Masehi 1444 Hijriah tidak dibebankan tambahan biaya pelunasan. 2. BPKH mendistribusikan nilai manfaat yang bersumber dari akumulasi nilai manfaat sehingga tidak ada setoran lunas untuk jamaah lunas tunda tahun 2020 sebesar 845.708.000 rupiah. 4. Komisi 8 DPR RI dengan pemerintah menyepakati bahwa dengan besaran BP sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas diberlakukan pengelompokan besaran pelunasan dengan pertimbangan aspek keadilan. Pada kelompok jamaah haji sebagai berikut. Jemaah haji lunas tunda tahun 1443 atau 2022 Masehi sebanyak 9.864 jemaah yang diberangkatkan pada tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar 9,4 juta. B. Jemaah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi sebanyak 106.590 jamaah dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar 23,5 juta. Nilai manfaat keuangan haji yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi bersumber dari A. Nilai manfaat keuangan haji tahun berjalan. B. Rekening virtual jemaah yang berangkat di tahun berjalan. C. Saldo akumulasi nilai manfaat keuangan haji. 6. Komisi 8 DPR RI menyetujui rencana kerja dan anggaran tahun RKAT BPKH meliputi besaran nilai manfaat keuangan haji tahun berjalan yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi diproyeksikan sebesar 7,1 triliun. B. Alokasi nilai manfaat yang distribusikan untuk rekening virtual akun sebesar 2,1 triliun. Dengan catatan persetujuan tersebut dapat direvisi jika terdapat perubahan pada perolehan atau kinerja pengelolaan keuangan haji di tahun berjalan. Selanjutnya, Komisi 8 DPR RI mendorong BPKH untuk meningkatkan capaian persentase nilai manfaat secara berkala untuk mendukung keberlangsungan keuangan haji. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama menyepakati jumlah lama tinggal jemaah haji di Arab Saudi sebanyak 40 hari. B. Jumlah makan di Madinah sebanyak 18 kali dan di Mekah sebanyak 44 kali. Kami mendorong dari pandangan berbagai anggota yang tadinya 2 hari sebelum berangkat menuju Armusna tidak ada
makan, kami mendorong supaya ada makan dengan berbagai pertimbangan untuk kesehatan para jamaah, karena pada saat itu agak rumit. Memang kami menyadari mengantar makanan itu agak problem, tapi apapun harus kita lakukan karena itulah saatnya jamaah membutuhkan gizi yang terpenuhi untuk memenuhi kesehatan dan kekuatan melaksanaan ibadah haji. Selanjutnya, menu catering untuk jamaah haji harus bercita rasa Nusantara dan berbahan baku serta pekerjaannya berasal dari Indonesia. Living cost bagi jamaah haji, PHD dan KBHU dikembalikan dalam mata uang rupiah. Biaya perjalanan ibadah haji untuk petugas haji daerah dan pembimbing KBIHU tidak mendapat dukungan dari nilai manfaat. 8. Sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Panja Komisi 8 DPR RI tentang BPIH tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi dan Panja Pemerintah menyepakati kuota petugas haji sesuai alokasi dari pemerintah Arab Saudi sesuai sebanyak 4.200. Jumlah kuota untuk pengawas adalah sebesar 4% dari jumlah kuota petugas atau sebanyak 168 orang. C. Jumlah kuota untuk pengawas internal sebanyak 40% dari jumlah kuota pengawas atau sebanyak 67 orang dan jumlah kuota pengawas eksternal 60% dari jumlah kuota atau sebanyak 101 orang. Dan kuota untuk pengawas eksternal diperuntukkan bagi DPR RI sebanyak 84 orang, DPD RI sebanyak 5 orang, dan BPK RI sebanyak 12 orang. 9. Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Agama Republik Indonesia untuk 1. Memastikan tercapainya kualitas pelayanan, pembinaan, perlindungan terhadap jamaah haji seoptimal mungkin pada saat dan setelah pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. B. Melakukan revisi PMA mengenai rasionalisasi besaran setoran awal pendaftaran haji. C. Menetapkan kebijakan rasionalisasi biaya perjalanan ibadah haji sesuai dengan kondisi ekonomi secara berkala. D. Mendorong jamaah haji tunggu untuk mencicil setoran lunas secara periodik hingga mendekati besaran BP pada tahun berjalan agar jemaah tidak terlalu berat pada saat pelunasan. Mengintensifkan bimbingan manasik terhadap jamaah haji dan manasik khusus bagi jamaah haji lanjut usia dan penyandang disabilitas. F. Menginventarisasi aset milik barang milik haji BMH dan mengupayakan perpindahan status aset BMH ke barang milik negara secara berkala. Poin G. Memperbaiki perencanaan penyusunan BPIH dengan menindaklanjuti temuan BPK. Selanjutnya, meningkatkan diplomasi dan lobi untuk mengupayakan tambahan kuota haji tahun berjalan. I. Merekomendasikan kebijakan agar jika terdapat tambahan kuota dapat dialokasikan untuk jamaah haji reguler dengan pembebanan biaya BPIH penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. J. Merekomendasikan untuk membicarakan dengan berbagai pihak mengenai kuota haji reguler yang tidak terserap pada tahun berjalan untuk dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. K. Besaran nilai manfaat haji khusus akan dilakukan pembahasan dalam rapat secara khusus. Proses pembahasan PIH menurut hemat kami menunjukkan arah yang semakin baik dari tahun ke tahun dan tentu kami harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada upaya DPR untuk selalu memulai lebih awal proses pembahasan BPIH. Sehingga baik Kemenak maupun Komisi 8 DPR memiliki cukup waktu untuk melakukan telaah atas usulan biaya yang disampaikan. Kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun. Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian yang berbahagia, pemerintah dan DPR telah bersepakat besaran BPIH yang tadi disampaikan oleh
Ketua Panja yang terdiri dari BP yang dibayar langsung oleh jemaah haji dan besaran penggunaan nilai manfaat. Kita telah menyepakati BPIH tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi ditetapkan dalam mata uang rupiah sama seperti BPIH pada tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi yang lalu. Meskipun tentu kita sama-sama memahami bahwa sebagian besar biaya operasional haji dibayarkan dalam mata uang asing, Saudi Arabian Rial dan US Dollar. Kita sepakat bahwa besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah untuk jemaah haji reguler per jamaah sebesar 90.050.637,26 sen rupiah. Jumlah ini terdiri atas dua komponen, yaitu perjalanan ibadah haji atau BP yang rata-rata per jamaah sebesar 49.812.726 sen rupiah atau 55,3%, dan penggunaan nilai manfaat per jamaah sebesar 40.237.937 rupiah atau setara dengan 44,7%. Dengan skema ini, maka penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar 8.990.327.213,67 sen rupiah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini telah disepakati juga bahwa jamaah lunas tunda tahun 2020 tidak perlu menambah biaya pelunasan, dan dari sini dibutuhkan tambahan nilai manfaat sebesar 845 miliar rupiah, sehingga dana nilai manfaat yang dibutuhkan sekitar 8,9 triliun rupiah. Saya kira ini keputusan yang sangat bijaksana karena mereka sudah melakukan pelunasan dan menunda keberangkatannya dalam beberapa tahun terakhir. Saya berharap ini menjadi kabar gembira bagi tidak kurang dari 84.000 jamaah lunas tunda tahun 2020 yang diharapkan semuanya bisa berangkat haji tahun ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kesepakatan ini diperoleh setelah Panja BPIH 1444 Hijriah 2023 Masehi melakukan serangkaian diskusi membahas usulan biaya haji pemerintah. Sebagaimana kita tahu, pada 19 Januari 2023 yang lalu, pemerintah mengajukan usulan BPIH dengan rata-rata sebesar 98.893.909,11 sen rupiah dengan komposisi BP yang dibayar jamaah sebesar 69.193.734 rupiah atau setara dengan 70%, dan nilai manfaat atau optimalisasi sebesar 29.700.175,11 sen rupiah atau 30%. Dengan skema ini, usulan awal penggunaan nilai manfaat sebesar 5,9 triliun rupiah. Usulan awal pemerintah ini berangkat dari pentingnya memperhatikan aspek keadilan dan kesinambungan pengelolaan dana haji dalam kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji atau nilai manfaat. Oleh karena itu, besaran penggunaan nilai manfaat yang diusulkan saat itu berkisar 30%. Tentu saya bersyukur dengan adanya kebijakan politik bahwa persentase BP lebih besar dari nilai manfaat, meski komposisinya belum sepenuhnya ideal, sebagaimana tadi Pak Marwanda Sopang sampaikan. Saya kira ini menjadi momentum kita semua untuk mengarah pada skema perhajian yang lebih proporsional. Saya yakin ini adalah kesepakatan terbaik yang bisa kita raih di tahun ini, dan jamaah mendapatkan skema pembiayaan yang terbaik pula. Kenaikan BP bisa dilakukan secara gradual dan upaya untuk terus menjaga kesinambungan dana nilai manfaat bisa tetap terus dilakukan. Memberikan BP terbaik sekaligus mencerminkan istitoah jamaah menjadi concern bersama pemerintah dan Komisi 8. Dari situ kita semua berusaha untuk melakukan serangkaian pembahasan dalam rangka melakukan efisiensi dalam pengelolaan BPIH. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami juga bersyukur setelah melalui serangkaian pembahasan ada sejumlah efisiensi yang disepakati, dan alhamdulillah nilai kurs dolar dan rial
disepakati ada penurunan. Meski secara kuantitas layanan catering berkurang, kami tentu berkomitmen untuk memberikan kualitas makanan yang terbaik bagi jamaah haji. Program yang tidak menjadi prioritas kami tunda pelaksanaannya demi efisiensi anggaran dan untuk memberikan BP terbaik bagi jemaah. Akhirnya BPIH 1444 Hijriah atau 2023 Masehi yang telah disepakati ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden untuk kemudian diterbitkan keputusan Presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terkait penggunaan nilai manfaat yang masih cukup besar, saya mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji untuk melakukan optimalisasi pengelolaan dana haji pada tahun-tahun yang akan datang. Langkah progresif BPKH sangat diperlukan untuk memastikan dana nilai manfaat yang juga menjadi hak lebih dari 5 juta jamaah haji yang masih mengantri bisa terus berkesinambungan dan bisa digunakan oleh mereka pada saat keberangkatannya nanti. Kesinambungan nilai manfaat perlu menjadi perhatian kita bersama. Penyelenggaraan haji akan terus berlangsung di masa-masa yang akan datang. Ada lebih 5 juta jamaah yang mengantri yang juga berhak atas nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal mereka. Dan pada saat ini kemampuan BPKH mengalokasikan nilai manfaat maksimal hanya 7,1 triliun rupiah. Kita semua beruntung BPKH punya saldo 15 triliun hasil pengelolaan tahun 2020 dan 2021 saat tidak ada penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahun 2022, saldo itu sudah digunakan untuk menutup pembayaran kenaikan biaya masyair dan kekurangan lainnya hingga hampir 2 triliun, dan tahun ini saldo yang ada juga terambil hampir 2 triliun. Sebenarnya keinginan saya, kita mensahkan BPIH ini dengan pendekatan kualitatif, artinya pendekatan musyawarah maksimal. Tetapi pada akhirnya ternyata harus agak lonjong-lonjong dikit. Pak Menteri, sebelum saya sahkan, izinkan saya kembali mempertegas supaya publik paham, tahu apa yang kita putuskan malam ini. Kenapa? Karena masyarakat kita tuh kadang bingung yang mana BP, yang mana BPIH gitu kan. Nah, saya tegaskan. 1. Komisi 8 DPR RI bersama Menteri Agama Republik Indonesia menyepakati besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1444 Hijriah tahun 2023 miladiah per jamaah untuk jemaah haji reguler sejumlah 90.637,26 rupiah. Itulah BPIH. Nah, dari 90.050.000 ini yang menjadi beban jemaah yang harus dilunasi, yang harus dibayarkan atau namanya BP, supaya jelas ini, kewajiban jemaah itu dari 90 juta, 50 yang wajib dia bayarkan 49 juta 812 rupiah, 812.700 rupiah, 26 atau sebesar 55,3%. Nah, untuk mencukupkan angka 90, maka sekelebihnya sebesar 40.237 rupiah, 937 rupiah, atau sebesar 44,7% itu dibebankan kepada nilai manfaat atau BPKH. Poin ketiga, Komisi 8 DPR RI dan pemerintah menyepakati besaran BPIH lunas tunda bagi ibu-ibu sekalian yang sudah melunasi BPIH-nya tahun 2020, termasuk bapak-bapak juga, yang jumlahnya cukup banyak,
itu 84.609 jemaah yang insya Allah akan diberangkatkan pada tahun ini, tahun 2023, tidak lagi dibebankan tambahan biaya pelunasan. Ini sebagai bentuk afirmasi kita, pemihakan kita kepada umat yang akan melaksanakan rukun Islam kelima pada tahun ini. Kedua, jemaah haji lunas tunda tahun 1443 atau tahun 2022 miladiah yang jumlahnya sebanyak 9.864 jemaah dibebankan tambahan biaya pelunasan sebanyak Rp9.400.000. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang melunasi BPIH-nya pada tahun 2022 itu tinggal membayar sebesar Rp9.400.000. Nah, bagi jemaah haji tahun 1444 Hijriah tahun 2023 miladiah yang jumlahnya sebanyak 106.590 jemaah dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar 23,5 juta. Itulah tadi hasil laporan panja yang alhamdulillah telah disepakati oleh seluruh fraksi dan disepakati pula oleh Bapak Menteri Agama. Itulah saya kira ikhtiar maksimal yang telah kami lakukan di Komisi 8 sebagai bentuk pemihakan kepada kami, kepada umat Islam, yang mungkin saja ini tidak memuaskan kepada semua orang, tetapi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa keputusan kita ini lebih pada keinginan kita menjunjung tinggi keberlanjutan, keadilan, dan keterjangkauan. Meski sudah turun dari usulan awal BPIH dan BPIH 2023, masih mengundang ketidakpuasan dari sebagian anggota dewan dan calon jamaah haji. Namun, BPIH dan BPIH 2023 merupakan langkah kompromi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Calon jamaah haji sebaiknya segera melunasi BPIH agar bisa berangkat pada tahun ini. Dan jamaah tidak menunda pembayaran karena biaya haji tahun depan kemungkinan makin naik. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.